Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apa kabar Bapak dan Ibu di Aceh, Bogor, Medan, Jakarta, seluruh Sumatera, bahkan yang sedang berada di luar negeri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas dalam hati kita. Siapa sebenarnya wanita yang paling mulia di sisi Allah? Dan siapa yang akan pertama kali mendapatkan tempat terbaik di surga? Ini tentang saya, tentang rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi kesadaran bahwa kemuliaan itu bukan pada penampilan tapi pada amal dan hati. Bapak dan Ibu, seringkali kita melihat ukuran kebaikan dari hal-hal yang tampak, dari pakaian, dari ucapan, atau dari bagaimana seseorang terlihat di hadapan orang lain. Tapi di sisi Allah, ada ukuran yang jauh lebih dalam dan sering tidak terlihat oleh manusia. Saya teringat seorang ibu yang hidupnya sangat sederhana. Tidak dikenal banyak orang, tidak banyak bicara, dan tidak terlihat istimewa. Tapi ia selalu menjaga ibadahnya, menjaga lisannya, dan menjaga hatinya. Tanpa ia sadari, justru itulah yang membuatnya sangat mulia di sisi Allah. Bapak dan Ibu, dalam Islam ada ciri-ciri wanita yang sangat dicintai oleh Allah. Wanita yang bukan hanya baik di luar, tapi juga baik di dalam. Wanita yang menjaga dirinya, menjaga ibadahnya, dan menjaga hubungannya dengan Allah dan sesama. Seringkali ciri-ciri ini tidak terlihat mencolok. Bahkan banyak wanita yang memilikinya tidak merasa istimewa sama sekali. Tapi justru karena keikhlasan dan kesederhanaannya, Allah meninggikan derajat mereka. Bapak dan Ibu, dalam video ini, kita akan bersama-sama memahami 7 ciri wanita yang pertama masuk surga menurut Islam, serta amalan syalihah yang sering tidak disadari namun sangat besar nilainya. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri pertama dari wanita yang pertama masuk surga adalah wanita yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah amalan yang paling dasar, tapi justru paling menentukan. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya menganggap salat hanya sebagai kewajiban, tanpa benar-benar merasakan maknanya. Bapak dan Ibu, salat bukan sekadar gerakan, bukan sekadar rutinitas. Salat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah. Disitulah kita berbicara, mengadu, dan mendekatkan diri. Seringkali kita melaksanakan salat dengan terburu-buru, pikiran kita masih kemana-mana, hati kita belum benar-benar hadir. Padahal disitulah letak nilai yang sebenarnya, bukan hanya pada gerakan tapi pada kekhusyukan hati. Saya teringat seorang ibu yang selalu menjaga salatnya di awal waktu. Dalam kondisi apapun, ia berusaha tidak menunda. Ia berkata bahwa salat adalah janji kepada Allah, dan ia tidak ingin mengingkari janji itu. Bapak dan Ibu, dari situlah saya belajar bahwa wanita yang menjaga salatnya bukan hanya menjaga ibadah, tapi juga menjaga hubungannya dengan Allah. Dan ketika hubungan itu terjaga, hidupnya pun akan lebih terarah. Salat yang dijaga akan membentuk hati yang kuat, hati yang tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah terbawa oleh keadaan, karena ia selalu punya tempat untuk kembali. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kita masih sering lalai, kadang menunda, kadang kurang khusyuk. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti memperbaiki diri. Justru disitulah kita harus mulai. Mulailah dari yang sederhana. Tepat waktu, lebih tenang, dan lebih hadir dalam setiap sholat. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting kita mau memperbaiki. Karena bisa jadi, dari sholat yang kita jaga hari ini, Allah membuka pintu surga untuk kita tanpa kita sadari. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar menjaga ibadah, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri kedua dari wanita yang pertama masuk surga adalah wanita yang menjaga lisannya. Ini terlihat sederhana, tapi sangat berat untuk dilakukan. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya tidak sadar bahwa kata-kata yang keluar dari lisan bisa menjadi penentu baik buruknya diri kita. Bapak dan Ibu, lisan adalah sesuatu yang kecil, tapi dampaknya sangat besar. Dari lisan bisa lahir kebaikan, tapi juga bisa lahir luka. Satu kalimat bisa menenangkan hati seseorang, tapi satu kalimat juga bisa menyakiti tanpa kita sadari. Seringkali kita merasa tidak melakukan kesalahan besar, tapi tanpa kita sadari, ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Entah itu kata-kata yang keras, sindiran halus, atau bahkan keluhan yang terus diulang.
Saya teringat seorang ibu yang sangat berhati-hati dalam berbicara. Ia lebih memilih diam daripada berkata yang tidak perlu. Ia tidak suka membicarakan orang lain, tidak suka mengeluh berlebihan, dan selalu berusaha menjaga ucapannya. Bapak dan Ibu, orang seperti ini mungkin terlihat biasa. Tidak banyak bicara, tidak menonjol. Tapi di sisi Allah, ia adalah wanita yang sangat mulia. Karena ia mampu menjaga sesuatu yang sulit dijaga oleh banyak orang. Nah, menjaga lisan bukan berarti kita harus selalu diam, tapi kita belajar untuk berkata yang baik atau memilih diam jika tidak ada manfaatnya. Kita belajar untuk tidak menyakiti, tidak merendahkan, dan tidak membuka aib orang lain. Bapak dan Ibu, lisan yang dijaga akan membuat hati menjadi lebih bersih. Kita tidak dipenuhi oleh rasa bersalah, tidak terbebani oleh kata-kata yang kita ucapkan, dan tidak menyakiti orang lain. Mungkin hari ini kita masih sering khilaf, masih sering berkata tanpa berpikir panjang, tapi itu bukan alasan untuk tidak berubah. Justru itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal kecil, kurangi ucapan yang tidak perlu, perbanyak kata yang baik, dan biasakan menahan diri saat emosi datang. Karena bisa jadi, dari lisan yang kita jaga hari ini Allah menempatkan kita di tempat yang mulia di sisinya. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar menjaga diri dari hal-hal kecil yang ternyata sangat besar nilainya di hadapan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri ketiga dari wanita yang pertama masuk surga adalah wanita yang menjaga hatinya dari rasa iri dan dengki. Ini adalah amalan yang tidak terlihat, tapi sangat berat untuk dijaga. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya tanpa sadar membandingkan diri dengan orang lain, hingga hati terasa sempit dan tidak tenang. Bapak dan Ibu, rasa iri sering datang tanpa kita undang. Ketika melihat orang lain lebih bahagia, lebih berkecukupan, atau lebih dihargai, hati kita bisa terasa tidak nyaman. Kita mulai membandingkan, mulai merasa kurang, dan akhirnya kehilangan rasa syukur. Saya teringat seorang ibu yang hidupnya sederhana. Ia tidak memiliki banyak hal, tapi wajahnya selalu terlihat tenang. Ketika ditanya, ia hanya berkata bahwa ia berusaha tidak melihat apa yang dimiliki orang lain, tapi fokus pada apa yang Allah berikan kepadanya. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa hati yang bersih adalah hati yang tidak sibuk membandingkan. Ia tidak merasa iri, tidak merasa dengki, dan tidak merasa terganggu dengan kebahagiaan orang lain. Menjaga hati dari iri bukan berarti kita tidak boleh menginginkan kebaikan, tapi kita belajar untuk tidak merasa sempit ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu. Kita belajar untuk tetap bersyukur dan percaya bahwa Allah memberikan sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Bapak dan Ibu, hati yang penuh iri akan membuat hidup terasa berat. Kita tidak bisa menikmati apa yang kita miliki karena selalu melihat ke atas. Kita merasa kurang terus-menerus, meskipun sebenarnya sudah cukup. Namun ketika hati kita bersih dari iri, hidup terasa lebih ringan. Kita bisa bahagia dengan apa yang kita miliki, bisa bersyukur dengan apa yang ada, dan bisa mendoakan kebaikan untuk orang lain. Bapak dan Ibu, mungkin ini tidak mudah, karena rasa iri adalah bagian dari ujian hati. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengendalikannya. Dengan kesadaran dan latihan, hati kita bisa menjadi lebih lapang. Mulailah dari hal kecil. Saat melihat orang lain mendapatkan kebaikan, biasakan untuk mendoakan mereka. Katakan dalam hati bahwa kita juga ingin kebaikan, tapi kita percaya Allah akan memberi di waktu yang tepat. Karena bisa jadi dari hati yang bersih dan penuh syukur inilah Allah mengangkat derajat kita tanpa kita sadari. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar membersihkan hati dari hal-hal yang tidak terlihat tapi sangat menentukan nilai kita di hadapan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri keempat dari wanita yang pertama masuk surga adalah wanita yang taat kepada suaminya dalam kebaikan dan menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah amalan yang sangat mulia, namun sering disalahpahami. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya belum sepenuhnya memahami bahwa ketaatan dalam rumah tangga bukanlah bentuk kelemahan, tapi bentuk ibadah yang tinggi nilainya. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan rumah tangga, peran seorang wanita sangat besar, bukan hanya sebagai pendamping, tapi juga sebagai penjaga ketenangan di dalam rumah. Sikapnya, ucapannya, dan hatinya sangat memengaruhi suasana dalam keluarga. Saya teringat seorang ibu yang selalu berusaha menjaga sikapnya kepada suaminya. Bukan karena ia tidak punya pendapat, tapi karena ia ingin menjaga keharmonisan. Ia tahu kapan harus berbicara,
kapan harus diam, dan bagaimana menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Bapak dan Ibu, ketaatan yang dimaksud bukanlah dalam hal yang melanggar agama, tapi dalam kebaikan, dalam hal-hal yang diridai Allah. Dan disitulah nilai ibadahnya menjadi sangat besar. Menjaga kehormatan diri juga menjadi bagian penting. Menjaga sikap, menjaga pergaulan, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu adalah bentuk tanggung jawab yang sangat mulia di sisi Allah. Bapak dan Ibu, wanita yang mampu menjaga hal ini bukan hanya menjaga rumah tangga, tapi juga menjaga dirinya di hadapan Allah. Ia menjadi pribadi yang dipercaya, dihormati, dan dicintai. Mungkin di zaman sekarang hal ini terasa berat, banyak tantangan, banyak godaan, dan banyak pengaruh dari luar, tapi justru disitulah nilai perjuangannya semakin besar. Bapak dan Ibu, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Pasti ada ujian, ada perbedaan, dan ada tantangan. Tapi wanita yang bijak akan menghadapi semuanya dengan kesabaran dan ketenangan. Mulailah dari hal kecil. Menghargai pasangan, menjaga ucapan, dan menjaga kepercayaan, karena dari situlah keharmonisan itu tumbuh. Dan bisa jadi, dari kesabaran dan ketaatan yang dijaga dalam diam, Allah menyiapkan tempat terbaik di surga tanpa kita sadari. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar menjadi pribadi yang lebih baik dalam keluarga, dalam sikap, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri kelima dari wanita yang pertama masuk surga adalah wanita yang hidup dengan sederhana dan penuh rasa syukur. Ini adalah amalan yang terlihat ringan, tapi sangat dalam maknanya. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya merasa kurang dengan apa yang saya miliki. Hingga akhirnya saya belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya harta, tapi dari hati yang mampu merasa cukup. Bapak dan Ibu, di zaman sekarang kita sering melihat kehidupan orang lain yang terlihat lebih baik, lebih nyaman, lebih berkecukupan, dan lebih menyenangkan. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan dan merasa hidup kita kurang. Saya teringat seorang ibu yang hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya tidak besar, kehidupannya tidak mewah, tapi wajahnya selalu tenang. Ia tidak banyak mengeluh, tidak merasa iri, dan selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Bapak dan Ibu, dari situlah saya belajar bahwa rasa cukup adalah kunci ketenangan. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha, tapi kita tidak membiarkan hati kita terus merasa kurang. Wanita yang bersyukur akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak fokus pada apa yang tidak dimiliki, tapi pada apa yang sudah Allah berikan. Ia menghargai hal-hal kecil dan tidak mudah tergoda oleh kehidupan orang lain. Kesederhanaan juga membuat hidup menjadi lebih ringan. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak keinginan yang berlebihan, dan tidak banyak beban dalam pikiran. Hatinya menjadi lebih lapang dan lebih tenang. Bapak dan Ibu, rasa syukur bukan hanya diucapkan, tapi dirasakan. Ketika hati kita benar-benar bersyukur, kita akan merasa cukup dalam banyak hal. Kita tidak mudah iri, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah gelisah. Nah, mungkin kita masih sering merasa kurang, masih sering membandingkan diri dengan orang lain, tapi itu adalah bagian dari proses. Yang penting kita terus belajar untuk memperbaiki hati. Mulailah dari hal kecil, mensyukuri apa yang ada hari ini. Tidak perlu menunggu memiliki lebih banyak untuk merasa bahagia, karena bisa jadi, dari hati yang sederhana dan penuh syukur inilah, Allah memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Semari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar hidup dengan lebih sederhana, lebih ikhlas, dan lebih bersyukur dalam setiap keadaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri keenam dari wanita yang pertama masuk surga adalah wanita yang ikhlas dalam berbuat kebaikan, meskipun tidak dilihat dan tidak dipuji oleh siapapun. Ini adalah amalan hati yang sangat halus, namun sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya berharap dilihat saat berbuat baik. Hingga akhirnya saya belajar bahwa yang paling penting bukan siapa yang melihat, tapi Allah yang mengetahui. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kebaikan, membantu orang lain, memberi, atau melakukan hal kecil yang bermanfaat. Tapi seringkali, tanpa sadar kita berharap ada yang melihat, ada yang menghargai, atau ada yang memuji. Saya teringat seorang ibu yang diam-diam sering membantu tetangganya. Ia tidak pernah bercerita, tidak pernah menunjukkan, bahkan orang lain tidak banyak yang tahu. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya ingin Allah yang mengetahui. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa keikhlasan adalah sesuatu yang sangat berharga.
Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan terasa ringan, tidak membebani, dan tidak membuat kita kecewa ketika tidak dihargai. Wanita yang ikhlas tidak bergantung pada penilaian manusia. Ia tidak merasa perlu diakui, tidak merasa perlu dipuji, dan tidak merasa kecewa jika tidak diperhatikan. Karena ia tahu, Allah melihat semuanya. Keikhlasan juga membuat hati menjadi lebih tenang. Kita tidak sibuk memikirkan bagaimana orang lain melihat kita. Kita hanya fokus pada niat kita dan hubungan kita dengan Allah. Bapak dan Ibu, ini bukan hal yang mudah, karena sebagai manusia kita punya keinginan untuk dihargai. Tapi dengan latihan dan kesadaran kita bisa belajar untuk meluruskan niat. Mulailah dari hal kecil, saat melakukan kebaikan, niatkan dalam hati bahwa ini hanya untuk Allah, tidak perlu diumumkan, tidak perlu ditunjukkan. Biarkan menjadi rahasia antara kita dan Allah. Karena bisa jadi, kebaikan kecil yang kita lakukan dalam diam justru menjadi amalan terbesar di sisi Allah. Bapak dan Ibu, wanita yang ikhlas adalah wanita yang kuat. Ia tidak bergantung pada manusia, tapi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan bisa jadi, dari keikhlasan yang tidak terlihat ini, Allah menempatkannya di tempat yang sangat mulia di surga tanpa ia sadari. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar meluruskan niat, menjaga keikhlasan, dan memperbaiki hati dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri ketujuh dari wanita yang pertama masuk surga adalah wanita yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Ini adalah puncak dari semua kebaikan, karena disinilah hati benar-benar hidup. Ini tentang saya, tentang perjalanan panjang memahami bahwa sebaik apapun kita, jika tidak kembali kepada Allah, maka hati akan tetap terasa kosong. Bapak dan Ibu, dalam hidup ini kita tidak selalu kuat. Ada saat kita lelah, ada saat kita jatuh, dan ada saat kita merasa tidak mampu. Disitulah letak pentingnya kembali kepada Allah. Bukan hanya saat kita baik, tapi juga saat kita merasa jauh. Saya teringat seorang ibu yang sering berkata bahwa ia tidak sempurna, ia masih sering salah, masih sering lalai. Tapi satu hal yang ia jaga, ia selalu kembali kepada Allah. Saat ia jatuh, ia berdoa. Saat ia sedih, ia bersujud. Saat ia merasa kosong, ia berzikir. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa yang paling penting bukan kita tidak pernah salah, tapi seberapa cepat kita kembali. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tapi Allah mencintai hamba yang mau kembali. Wanita yang selalu kembali kepada Allah akan memiliki hati yang lembut. Ia tidak keras terhadap dirinya sendiri, tapi juga tidak membiarkan dirinya jauh. Ia selalu berusaha memperbaiki diri, sedikit demi sedikit. Dan ketenangan yang sangat dalam hati orang yang dekat dengan Allah. Ia tidak mudah putus asa, tidak mudah merasa sendiri, dan tidak mudah kehilangan arah. Karena ia tahu kemana harus kembali. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita merasa jauh. Merasa tidak cukup baik, merasa banyak kekurangan, tapi itu bukan alasan untuk menjauh. Justru itu adalah alasan untuk kembali. Mulailah dari hal kecil, dari doa sederhana, dari zikir ringan, dari salat yang lebih khusyuk. Tidak perlu langsung berubah besar, yang penting kita mau mendekat. Karena bisa jadi langkah kecil kita untuk kembali hari ini adalah alasan Allah membuka pintu surga untuk kita tanpa kita sadari. Bapak dan Ibu, inilah ciri yang paling dalam. Bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang hubungan kita dengan Allah yang terus kita jaga. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar kembali kepada Allah dalam setiap keadaan, agar hati kita selalu hidup, selalu tenang, dan selalu berada dalam lindungannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di titik ini kita mulai memahami bahwa semua ciri yang telah kita bahas bukan sekadar amalan, tapi adalah jalan menuju hati yang lebih hidup. Ini tentang saya, tentang perjalanan yang perlahan mengubah cara pandang saya terhadap hidup. Bahwa yang paling penting bukan bagaimana kita terlihat, tapi bagaimana keadaan hati kita di hadapan Allah. Bapak dan Ibu, seringkali kita merasa bahwa kita belum cukup baik. Kita melihat diri kita penuh kekurangan, penuh kesalahan, dan merasa jauh dari kata sempurna. Perasaan itu membuat kita ragu, bahkan kadang merasa tidak pantas untuk berharap menjadi hamba yang dicintai Allah. Saya teringat seorang ibu yang pernah berkata bahwa ia merasa dirinya biasa saja. Ia tidak merasa memiliki amalan besar, tidak merasa istimewa, bahkan sering merasa kurang dalam ibadah. Tapi ketika ia mulai memahami bahwa Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan, hatinya mulai berubah. Bapak dan Ibu, disitulah letak harapan yang sangat besar. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk mencintai kita.
Allah melihat setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap niat baik yang kita jaga, dan setiap usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki diri. Ketika seorang wanita menjaga salatnya, menjaga lisannya, membersihkan hatinya, menjaga kehormatan dirinya, hidup dengan sederhana, berbuat dengan ikhlas dan selalu kembali kepada Allah, maka semua itu adalah tanda bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Mungkin ia tidak dikenal manusia, mungkin ia tidak terlihat istimewa, tapi di sisi Allah ia adalah hamba yang sangat berharga. Dan bisa jadi justru orang seperti inilah yang akan lebih dulu mendapatkan tempat di surga. Bapak dan Ibu, jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita kecil. Karena di sisi Allah, sesuatu yang kita anggap kecil bisa menjadi sangat besar. Yang penting adalah kita terus berjalan, terus memperbaiki diri, terus menjaga hati, dan terus mendekat kepada Allah dalam setiap keadaan. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita merasa tersentuh, itu adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Dan hati yang hidup selalu punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, mari kita kuatkan harapan kita. Bukan karena kita sudah baik, tapi karena kita ingin menjadi lebih baik. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita tidak ingin berhenti berusaha. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan agar kita tidak pernah putus asa dalam memperbaiki diri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kita renungkan kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama, ada satu pelajaran yang sangat dalam yang bisa kita ambil. Bahwa kemuliaan seorang wanita di sisi Allah tidak diukur dari apa yang terlihat di mata manusia, tapi dari apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Ini tentang saya, tentang kesadaran bahwa kebaikan yang paling bernilai justru sering tidak terlihat. Bapak dan Ibu, kita telah memahami 7 ciri wanita yang pertama masuk surga. Wanita yang menjaga salatnya, menjaga lisannya, membersihkan hatinya dari iri, menjaga kehormatan dan ketaatan dalam kebaikan, hidup sederhana penuh syukur, berbuat dengan ikhlas, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Semua itu bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Karena setiap kebaikan itu bisa kita mulai dari langkah kecil. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Bapak dan Ibu, mungkin kita merasa belum sampai di titik itu. Mungkin kita masih sering lalai, masih sering khilaf, dan masih sering merasa lemah. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Justru itu adalah alasan untuk terus memperbaiki diri. Jadi yang paling penting bukan siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang terus berjalan. Karena dalam setiap langkah kecil yang kita ambil ada nilai yang sangat besar di sisi Allah. Bapak dan Ibu, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Senyuman, kesabaran, keikhlasan, dan doa yang kita panjatkan dalam diam, semuanya memiliki nilai yang sangat tinggi jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Dari hal yang sederhana, dari niat yang kita luruskan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Bapak dan Ibu, jika nasihat ini terasa dekat di hati, jangan simpan sendiri. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menguatkan dalam setiap langkah kehidupan. Tuliskan, ya Allah, jadikan aku wanita yang Engkau cintai dan dekat dengan surgamu di kolom komentar sebagai doa untuk diri kita dan saudara kita. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus mendapatkan nasihat yang menenangkan hati dan penuh makna. Mari kita berjalan bersama hingga setiap langkah kecil yang kita lakukan menjadi jalan menuju hati yang lebih bersih, hidup yang lebih berkah, dan akhir yang indah di sisi Allah.